izin bertanya, kalau tinggal di negeri non-muslim, apakah tetap wajib untuk sholat 5 waktu berjamaah bagi laki-laki? Karena di daerah tersebut ada satu masjid, untuk jaraknya sekiranya jalan kaki sekitar 25 menit. Dan apakah ada solusinya agar tetap mendapatkan pahala sholat jamaah? Kami sanjung yang punya pertanyaan serupa. Dan itu yang kami rindu, kami perlukan. Rasa itu ada pada semua saudara-saudari yang berada di tempat seperti itu. Kerinduan untuk menegakkan, untuk menjalankan perintah Allah. Menyadari bahwasanya tempatnya adalah tempat yang susah untuk beribadah. Rindu menjalankan perintah Allah, menyadari tempatnya seperti itu. Kemudian juga bercita-cita mulia untuk mengangkat Islam dengan ilmu-ilmu yang diambil di negeri-negeri tersebut. Itu yang kami harap ada di hati anak-anak kami semua yang ada di negeri-negeri seperti itu, yang belajar di luar negeri sana. Harus ada di hatimu, wahai anak-anakku semuanya, mahasiswa-mahasiswi, adalah kerinduan bagaimana menjalankan perintah Allah di tempat tersebut. Termasuk menjauhi larangan. Kemudian bercita-cita untuk bermanfaat di negeri, untuk mengangkat Islam. Karena kalian sudah terlanjur masuk di situ. Kalau ada pilihan, tentu pilihannya adalah ambil tempat belajar yang bisa sampai kepada target, tapi di tempat yang aman. Kan begitu pilihan yang pertama. Cuman kalian sudah berada di tempat tersebut. Sehingga langkah pertama, atau yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian harus berpikir bagaimana menjaga diri dan menjaga komunitas kaum muslimin yang ada di tempat tersebut di dalam kebaikan seperti yang sudah kalian tanyakan. Jadi jaga diri, biarpun di lingkungan keruh, kotor, tapi kalian tetap dalam kebaikan. Menjauhi kemaksiatan, alangkah dahsyatnya itu. Istimewa kalau kalian bisa menjaga seperti itu. Ketulusan itu yang menjadikan kalian bisa melakukan itu. Tapi sebaiknya kalau orang tidak tulus, biarpun katanya di lingkungan kebaikan, seperti tadi kita sebutkan, ternyata melakukan kejahatan, kekotoran dengan kedok kebaikan yang dihadirkan. Kalian sebaliknya. Dalam lingkungan yang seperti itu, lingkungan kiri kanan non-muslim, akan tapi kalian menjaga iman kalian, menjaga mata kalian, akhlak kalian, berpikir untuk bisa terus melaksanakan ibadah. Kemudian ingin pulang bermanfaat. Baik tadi yang cari rezeki, kerja, atau yang sekolah. Kemudian, masalah sholat jamaah. Kami rindu anak-anak seperti itu. Kadang orang rumahnya samping masjid aja di negeri ini nggak pengen sholat berjamaah. Barangkali pertanyaanmu itu anak soleh, ini pukulan bagi orang yang males. Kalian di tempat semacam itu masih berpikir, hebat sekali hatimu nak. Kalau mahasiswa kan namanya anak-anak, tidak apa-apa anak-anakku semuanya. Hah? Hebat sekali hatimu. Ada orang samping masjid nggak pernah sholat di masjid. Bahkan pengurus masjid waktu qomat dia nongkrong, nonton YouTube barangkali. Allah, na'udzubillah. Bahkan mungkin di sebuah lingkungan pesantren katanya, bisa jadi dia seorang ustadz, tapi tidak ada kerinduan untuk sholat di masjid. Bisa jadi semacam itu. Hebat sekali kamu nak. Hebat sekali dirimu. Di lingkungan begitu masih berpikir tentang sholat jamaah. Yang satu lagi bicara tentang sholat Jumat. Allah. Kemudian Buya jelaskan tentang hukum sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah menurut ulama, ini wawasan bagimu. Sehingga kalian di saat meninggalkan atau melakukannya dengan ilmu. Melakukan sholat berjamaah menurut madhab Syafi'i yang dikukuhkan tentunya. Begitu juga madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Malik. Bahwasanya madhab Syafi'i, sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Sebagian mengatakan sunnah muakkadah. Fardu kifayah itu kalau sudah ada yang melakukannya, kita tidak wajib melakukan sholat jamaah. Selagi di masjid itu sudah ada yang melaksanakannya, kita tidak wajib melakukan sholat berjamaah. Kita bisa sholat sendiri-sendiri. Kalau sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan, kita tidak sholat berjamaah pun tidak dosa. Ini pendapat para ulama. Barangkali kalian mendengar pendapat madhab Imam Ahmad ibn Hanbal yang mengatakan sholat berjamaah adalah fardu dan sifatnya adalah ain, orang per orang. Maka kalau sholat fardu kita harus berjamaah. Itu menurut madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi mungkin barangkali kalian selama ini mendengar
pembekalan dari orang-orang yang ikuti madhab Hambali sehingga menjadikan kalian berpikir bahwasanya sholat jamaah menjadi sebuah keharusan. Dan dalam madhab Imam Syafi'i sudah banyak yang mengarah kepada pendapat itu. Jangan sampai kita ketinggalan sholat berjamaah. Jadi karena keadaannya seperti yang kalian temui, maka sholat berjamaah tidak wajib bagi Anda menurut jumhur ulama. Tidak wajib aini, tidak orang per orang. Jadi kalian bisa melakukan sholat berjamaah tidak harus di masjid. Kalian bisa melakukan di kantor kalian dengan teman-teman kalian satu kantor 5-6 orang. Malah suasana lebih dahsyat, lebih indah. Tanpa harus memaksakan beberapa menit berjalan mungkin akan mengganggu tugas kerja kalian. Ini pendapat a'immah. Kemudahan bagi kalian. Dan tidak perlu kalian kekeh, mungkin kalian selama ini mengambil pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Dalam keadaan seperti itu kalian tidak perlu kekeh dengan ini sehingga menjadi orang yang biasa meninggalkan keharaman. Kan bahayanya kan mental, bahayanya hati. Mengetahui itu harus, sementara kita sering meninggalkannya, maka kita sudah biasa menentang Allah. Lebih baik diberitahu bahasanya, tidak wajib bagimu. Tapi hebat kalau kau berusaha untuk melakukannya. Kemudian itu kan masalah kerinduan, masalah sholat berjamaah akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Ini kan kerinduan, masa orang rindu akhirat mendengar berita sholat jamaah dilipat gandakan, kok gak seneng sholat berjamaah, itu ada apa? Nah, maka kalian bisa melakukan sholat berjamaah di tempat belajar kalian atau tempat kerja kalian. Buat grup di situ. Tempat ngeler terpal aja, subhanallah. Bilang sama bos, kami tidak akan mengambil waktu lebih, hanya waktu 10 menit untuk sholat berjamaah. Indah sekali. Janjian sambil sudah waktunya, sudah WA pada, sholat jamaah. Tidak harus pergi ke masjid yang perjalanannya adalah sampai bermenit-menit tadi. Sebab kalau sudah setengah jam itu, selagi di negeri maju itu biasanya jauh sekali itu. Karena nggak ada macet, nggak ada ini. Kalau setengah jam di Jakarta barangkali tetangga itu. Ya, okay? Nah, itu. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.